Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Priyanti dengan NPM 2010014. Saya akan menjelaskan materi statistik, yaitu ukuran dispersi atau ukuran penyimpangan atau variasi. Adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh penyimpangan atau berbeda nilai data dari nilai pusat. Lanjut, jenis-jenis ukuran dispersi. Yang pertama ada jangkauan. Selisih atau jarak antara data terbesar dan data terkecil. Dengan rumusnya ini, Xn kurang X1. Contoh soalnya, ditentukan jangkauan data dari data 1, 4, 7, 8, 9, dan 11. Caranya, jumlah datanya ada 6, lalu kita cari angka terbesarnya 11 dan angka terkecilnya 1. Jadi 11 dikurang 1 berarti jangkauannya sama dengan 10. Lalu untuk data yang berkelompok ada dua cara. Yang pertama, selisih titik tengah kelas tertinggi dan dengan terendah. Yang kedua, selisih tepi kelas tertinggi dengan terendah. Contoh soalnya ini tabelnya. Lalu tentukan jangkauannya. Yang pertama, titik tengah kelas terendah. Di sini 142 yang dilihat dari titik tengah antara 140 dan 140 sampai 144. Berarti titik tengahnya 142, 141, 142, 143, dan 144. Berarti jarak antara kelasnya ini ada 5, berarti yang diambil yang di tengahnya itu 142. Lalu titik tengah kelas tertinggi ada 172, yaitu yang paling akhir 170, 171, 172, 173, dan 174. Di tengahnya ada 172, antara 170 dan 171, 173, dan 174. Lalu jangkauan yang pertamanya 172 yang tertinggi dikurang 142 yang terendah dapat 30. Yang kedua itu tepi bawah kelas terendah. Ini dia tepi bawah kelas terendah. Di sini tertulis 139,5 karena kalau batas bawah dikurang 0,5. Lalu yang kelas tertinggi 174,5, yaitu 174 kalau tepi atas ditambah dengan 0,5. Jadi 174,5. Jangkauan yang kedua 174,5 yang tertinggi, 139,5 yang terendah. Jadi jangkauan kedua bernilai 35. Lalu yang kedua, antar kuartil dan semi interkuartil. Kalau antar kuartil, selisih antara Q3 dan Q1. Sementara semi interkuartil, setengah dari selisih Q3 dan Q1. Ini dia rumus antar kuartil dan semi interkuartil. Contoh soalnya, tentukan jangkauan dari data 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14. Penyelesaiannya yang pertama kita akan mencari antar kuartil, yaitu setelah data diurutkan, tentukan dulu atau kita cari dulu Q2-nya. Setelah dapat angka yang tersisa, itulah dia antara Q3 dan Q1. 2, 4, 6, dan 10, 12, 14. Antara 2, 4, 6, Q1-nya adalah 4. 10, 12, 14, Q3-nya adalah 12. Lalu kita cari Q3 kurang Q1, 12 dikurang 4 sama dengan 8. Sedangkan semi interkuartil, setengah dari Q3 kurang Q1, yaitu 12 kurang 14 sama dengan 4. Jadi kita kurang dulu. 12 kurang 4 sama dengan 8 tadi ya. 8-nya dibagi 2 sama dengan 4. Jadi semi interkuartilnya atau QD sama dengan 4. Lalu yang data berkelompok. Ini dia tabelnya, contoh soalnya. Lalu kita cari dulu Q1 yaitu B1 59,5. Di tengahnya itu ya.
Ini dia 59,5. N per 4. Jumlah datanya dibagi 4. Jumlah ini bagi 4 dapat 20. Lalu dikurang 10. Dan panjang kelasnya 10. Lalu dapat hasilnya 66,64. Begitu juga dengan yang ketiga, sama seperti tadi. Lalu kita tentukan antar kuartilnya dulu. 85 dikurang 66,64 dapat hasilnya 18,86. Dan QD-nya setengah dari antar kuartil. 8,5 dikurang 66,64 dapat hasilnya 9,43. Lalu yang ketiga ada simpangan rata-rata atau deviasi rata-rata. Adalah nilai rata-rata hitung. Rumusnya seperti ini. Lalu kita masuk ke contoh soal. Tentukan deviasi rata-rata dari 2, 3, 6, 8, dan 11. Untuk penyelesaiannya kita cari rata-ratanya dulu yang seperti biasa. Dibagi 5 karena jumlah datanya 5 dapat hasilnya 6. Lalu kita cari X kurang rata-ratanya. X-nya ini data pertama, X-nya ini jumlah angka-angka datanya, sedangkan X rata-rata adalah hasil rata-ratanya. Jadi kita buat dalam kurung boleh 2 dikurang 6, lalu kurung ditambah 3 kurang 6, lalu tambah 6 kurang 6, ditambah 8 kurang 6, tambah 11 kurang 6, karena akhir datanya adalah 11, jumlahnya 5. Lalu kita dapatkan hasilnya 14. Lalu kita masukkan ke rumus. Kita dapat tadi rumus yang pertama hasilnya 14, lalu N ini adalah datanya 5. 14 bagi 5 sama dengan 2,8. Lalu yang data berkelompok, sama seperti yang tadi rumusnya ya, cuman bedanya ada EX. Ini dia rumusnya. Kita buat tabelnya seperti ini. Lalu F dalam kurung X kurang rata-rata, X rata-rata ini didapat dari 2 dikali 15,7, lanjut 14,10, 10 kali 5,7, 14 kali 0,7, 12 kali 4,3, 5 kali 9,3, 3 kali 14,3, dapatlah hasilnya ini. Lalu kita jumlah, dapat hasilnya 282. Ini dia 282. Hasil dari ini ya. Lalu N adalah jumlah frekuensi. Jumlahkan semua dapat hasilnya 50. Lalu dibagi 282 bagi 50 dapat hasilnya 5,64. Lalu yang keempat ada varians. Nilai tengah kuadrat simpangan dari nilai tengah. Untuk N atau datanya besar dari 30, ini dia rumusnya. Sedangkan jika N-nya kecil dari 30 atau datanya, ini rumusnya. Contoh soalnya, tentukan varians dari data 2, 3, 6, 8, dan 11. Penyelesaiannya N ini adalah data, jumlah datanya 5. Lalu dicari rata-rata seperti biasa. Setelah itu, masukkan ke rumus. Karena jumlah rata-ratanya 5, berarti kurang dari 30, kita pakai rumus yang kedua ya. Kita cari yang seperti yang ini. Seperti ini, cuman ditambah pangkat 2. Seperti yang ini, tapi ditambah pangkat 2-nya. Ini ya. Lalu setelah dipangkat 2 kan, ini X kurang min 4 pangkat 2 kan, dapat hasilnya 16, begitu seterusnya dapat hasilnya 9, 0, 4,
dan 25. Dijumlahkan dapat hasilnya 54. N kurang 1. Jumlah datanya 5 dikurang 1. Berarti dapat hasilnya 13,5. Lalu untuk data berkelompok, sama seperti tadi. Ini untuk sampel besar atau datanya besar dari 30 dan ini untuk datanya kecil dari 30. Sama seperti tadi. Ini dia sama seperti tadi, cuma bedanya kalau yang untuk data berkelompok F dalam buka kurung X kurang rata-rata maka 2 dikali 2 buka kurung 55, 2 buka kurung min 7,425 dikurang 55,131 tutup kurung dipangkatkan 2 dapat hasilnya segini. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Lalu hasilnya dijumlahkan dapat 457.790. Lalu dibagi N. N adalah jumlah frekuensi. 40 dibagi 40 sama dengan hasilnya 11.694. Lalu ada yang simpangan baku. Akar simpangan rata-rata kuadrat. Untuk mencari simpangan baku, kita harus mencari dulu varians yang tadi ya. Varians yang ini kita cari dulu, baru bisa dicari simpangan bakunya. Contohnya penyelesaian data yang ini tadi. Setelah kita dapatkan S2-nya 13,5, lalu diakarkan. 13,5 akarnya 3,67. Lalu yang data berkelompoknya ini dia. Dicari lagi variansnya dulu. Dapat yang ini tadi. Yang ini 11.694. Lalu diakarkan dapat hasilnya 3,42. Selanjutnya koefisien variasi. Yang pertama koefisien variasi, rumusnya ini KF sama dengan S bagi rata-rata dikali 100%. Keterangannya KF koefisien variasi, S simpangan baku dan X rata-rata. Contoh soalnya ini dia. Kebetulan ini sudah diketahui X-nya dan S sudah diketahui. Lalu tinggal masukkan ke rumus yang tadi. S per X, S per X kali 100%. Yang pertama ada 20 S-nya dibagi 55.590 dikali 100%. Dapat hasilnya 0,036. Begitu juga yang kedua, 25 dibagi 76.000 kali 100% sama dengan 0,033. Lalu variasi jangkauan FR sama dengan R per X kali 100%. Contohnya diketahui data 3, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Itu kan FR-nya. Yang pertama kita cari dulu rata-ratanya. Dapat hasilnya 7,71. Lalu R ini adalah jangkauan. Jangkauan tadi adalah data terbesar dikurang data terkecil. Data terbesarnya 11 dan data terkecilnya 3. Berarti 11 dikurang 3 sama dengan 8. Lalu kita cari FR-nya lagi. FR sama dengan R-nya 8 dibagi rata-ratanya 7,71 dikali 100%. Dapat hasilnya 1,03. Lalu variasi simpangan rata-rata, rumusnya FSR sama dengan SR per X rata-rata dikali 100. X-nya tadi sudah dapat 7,71, kita memakai contoh soal yang pertama tadi. Lalu dicari SR, simpangan baku. Ini dia, 3
dikurang 7,71, 6 kurang 7,71, begitu seterusnya sampai 11,7,71. Setelah dijumlahkan dan dikurang, dapat hasilnya SR 0,03. Lalu FSR-nya bisa kita cari, yaitu dengan SR-nya tadi 0,03, lalu dibagi rata X sama dengan rata-rata 7,71, lalu dikali 100%, dapat hasilnya 0,003 variasi simpang rata-ratanya. Lalu yang keempat, variasi kuartil. Di sini ada dua rumus, tapi saya akan pakai rumus yang di bawah, yaitu FQ sama dengan Q3 kurang Q1 per Q3 tambah Q1 dikali 100%. Dari data yang pertama ini tadi, setelah diurutkan, kita tentukan Q3 dan Q1. Q2-nya 8, Q3-nya 10, Q1-nya 6. Kita buat ya, Q1-nya 6, Q3-nya 10. Jadi FQ-nya sama dengan 10 dikurang 6 per 10 ditambah 4 dikali 100%. 10 dikurang 6, 4, 10 tambah 6, 16, kali 100% dapat hasilnya 0,025. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.